Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPL 2. Perkenalkan, nama saya Moslihin dengan NIM D01191105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPL 2 di SD Negeri 04 Sungai Layang, Desa Sungai Sega, Kecamatan Semanggi, Kabupaten Landak. Adapun tujuan dari kegiatan PPL ini, yang pertama adalah untuk melatih mengajar untuk mengasah kemampuan calon pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menelaah pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah yang akan memperkaya wawasan dan kompetensi calon pendidik. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menambah keterampilan calon pendidik dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan guru seperti keterlibatan calon pendidik dalam manajemen atau tata kelola sekolah. Setelah kegiatan PPL 2 ini dilakukan, mahasiswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengajar dan mengasah kemampuan calon pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah pengalaman langsung dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah yang akan memperkaya wawasan dan kompetensi calon pendidik. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mahasiswa mampu menambahkan keterampilan calon pendidik dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan guru. Informasi umum sekolah. Profil sekolah. Sekolah Negeri 04 Sungai Layang terletak di Desa Sungai Sega, Kecamatan Semanggi, Kabupaten Landak. Sekolah ini terletak di daerah terpencil di daerah Landak. Sekolah ini memiliki 3 guru PNS dan 3 guru honorer serta dibantu 1 tenaga kependidikan. Walaupun berada di daerah terpencil, jumlah siswa yang ada di sekolah ini siswanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. SDN 04 Sungai Layang memiliki visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berprestasi serta cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian visi sekolah tersebut dijabarkan dalam misi sekolah, yaitu 1. Mewujudkan siswa-siswi taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Yang ketiga, membentuk siswa-siswi yang disiplin dan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Keempat, mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi. Kelima, mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah mewujudkan siswa-siswi yang cinta terhadap alam sekitarnya. Misi sekolah SD 04 Sungai Layang tersebut termaktub dalam tujuan sekolah, yaitu yang pertama, siswa taat beribadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi bakat dan minat siswa dan guru. 3. Nilai siswa kelas 6 mencapai standar kelulusan. Yang keempat, siswa berprestasi dalam segala bidang. Yang kelima, siswa cerdas dalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Yang keenam, siswa berprestasi dalam bidang olimpiade MIPA. Yang ketujuh, siswa berprestasi dalam olahraga voli mini, takraw, dan pencaksilat. Yang ke-8, warga sekolah menjaga keasrian lingkungan sekolah. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah seluruh warga sekolah melakukan pembinaan 3K, kebersihan diri, kebersihan kelas, dan kebersihan sekolah. Adapun organisasi sekolah SD 04 Sungai Layang ini, kepala sekolahnya adalah Abdurrahman SPD, wakil kepala sekolah Tibiani SPD, kemudian operator ICT-nya adalah Sahrizal, pengelola perpustakaan Abu Bakar, kemudian adapun guru mapel dari setiap
kelas 1 yaitu Tibiani, guru kelas 2 Abu Bakar, guru kelas 3 Abdurrahman, guru kelas 4 Tibiani, guru kelas 4 Abu Bakar dan lain sebagainya sampai guru kelas 6 Abdurrahman sendiri. Walaupun berada di daerah terpencil, namun sarana prasarana SD 04 ini cukup baik. Kita bisa lihat pada tabel berikut, ruang kepala sekolahnya sudah baik, ruang gurunya juga baik, ruang kelas 1, 2, 3 sampai 5, 6 itu juga baik, ruang perpustakaan juga baik, ruang UKS-nya juga baik, tempat ibadahnya baik. Ada beberapa WC untuk laki-laki, terutama siswa itu kurang baik. Kemudian untuk gurunya lumayan baik, gudangnya juga baik. Analisis potensi sekolah SD 04 Sungai Layang ini, yang pertama bidang akademis, proses belajar mengajar intrakurikuler di SDN 04 Sungai Layang selama 4 jam pelajaran pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu dimulai pada pukul 7.00 WIB sampai dengan 11 WIB. Sekolah ini libur pada hari Minggu. Selain kegiatan KBM, juga dilakukan berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler dan kegiatan kerohanian. Walaupun tinggal di pedalaman, tetapi tidak menyurutkan semangat belajar peserta didik. Kegiatan kesiswaan di SDN 04 Sungai Layang memiliki beberapa program unggulan seperti ekstrakurikuler olahraga dan kerohanian. Kegiatan kerohanian berbentuk bimbingan keagamaan dan praktik ibadah, sedangkan bidang olahraga melakukan perlombaan antar sekolah yang ada di Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak setiap setahun sekali. Potensi guru yang ketiga dan karyawan di SDN 04 Sungai Layang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan 3 guru pembantu dan 1 tenaga kependidikan. Semua bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keterbatasan tenaga pendidik dikarenakan lokasi sekolah berada di ujung Kabupaten Landak dan PNS yang terdata masih ada 2 orang saja. Selebihnya adalah tenaga honorer. Hasil kegiatan PPL 2 di sini, yang pertama saya lakukan adalah merumuskan program dan rancangan kegiatan PPL pelaksanaan pembelajaran di SD 04 Sungai Layang 1 Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak. Yang pertama saya lakukan adalah tentang perumusan kegiatan belajar mengajar, yaitu meliputi persiapan, kemudian pelaksanaan dan serta evaluasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan PPL berlangsung. Waktu pelaksanaannya adalah mulai tanggal 5 September 2022 sampai 25 November 2022. Adapun jadwal praktek mengajar selama PPL berlangsung yaitu dimulai pada tanggal 7 September 2022 yaitu tentang perkenalan. Yang kedua, pada hari Kamis 14 September 2022 saya menyampaikan materi tentang tema 5 pahlawanku, tema 1 perjuangan para pahlawan. Kemudian pada hari Kamis 29 September 2022 saya mengajar kelas 5 dengan tema 1 subtema bagian tubuh mengelola makanan. Kemudian pada hari Senin 14 Oktober 2022 mengajar kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia subtema manusia dan lingkungannya. Yang hari Rabu 20 Oktober 2022 pada kelas 6 tema 3 subtema Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian pada Jumat tanggal 23 Oktober 2022 yaitu mengajar pada kelas 4 tema 2 subtema Raja Purnawarman. Kemudian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 saya mengajar di kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia subtema manusia dan lingkungannya.
Hal ini bisa kita lihat pada praktek atau dokumentasi perkenaan dengan praktek mengajar saya pada di SD 06, 05, Sungai Layang, Kecamatan Sepangki. Aktivitas non mengajar selama PPL 2 yaitu aktivitas setiap hari Senin melaksanakan apel upacara bendera dan setiap hari Jumat melaksanakan senam Jumat Sehat. Selain itu juga peserta PPL 2 selama di sekolah mengikuti kegiatan sekolah dan membantu guru yang memerlukan bantuan seperti menggantikan mengawas kelas dan membantu menyiapkan media pembelajaran. Selain itu, penulis juga membantu kegiatan gotong royong di sekolah tersebut. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh saya pada saat melaksanakan PPL di daerah atau TKP. Yang pertama adalah pada saat penampilan pertama, saya merasa nervous karena dihadapkan pada siswa dan pengalaman pertama di monitoring. Yang kedua, ada beberapa siswa yang bandel dan ribut sendiri sehingga sedikit mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang terlihat kurang suka dengan aktivitas diskusi sehingga praktikan harus memutar otak dan merayu agar mau melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, beberapa siswa terkadang ada yang terlambat mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Yang kelima, siswa yang bosan cenderung akan memecah konsentrasi di dalam kelas karena mulai mengganggu teman-teman yang lain yang sedang memperhatikan pelajaran. Yang terakhir, siswa menganggap bahwa apa yang disampaikan terlalu cepat dalam menyampaikannya sehingga mahasiswa harus mengulangi materi berulang-ulang. Alhamdulillah, pemecahan masalah tersebut bisa diatasi dengan cara membantu masyarakat sekitar menangani jalan raya yang rusak, kemudian berkoordinasi dengan pejabat desa setempat. Yang kedua, membantu guru dan wali murid dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dan guru dalam menyediakan perangkat pembelajaran. Dari rangkaian pelaksanaan kegiatan PPL 2 di SDN 02 Sungai Layang tersebut terlaksana dengan baik dan lancar. Dari kegiatan PPL yang telah dilaksanakan di SDN 04 Sungai Layang 1, praktikan memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, praktik mengajar dilaksanakan sebanyak 8 kali. Yang kedua, materi yang dapat disampaikan selama praktik mengajar untuk mata pelajaran terpadu sesuai dengan tema yang sudah diuraikan di atas. Yang ketiga, membantu membuat perangkat pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Yang keempat, membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kelima, membuat soal-soal untuk ulangan siswa. Yang terakhir adalah membuat perangkat administrasi guru. Demikian laporan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.